wisata ya. Jadi ada dua bagian saya kira nanti. Yang pertama adalah paparan saya, kemudian yang kedua kita coba pakai Google untuk melihat lebih jelas, mudah-mudahan ada waktu sampai ke situ. Terlihat gambarnya, presentasinya Mas Baskoro? Sudah terlihat Bapak, jelas. Oke, terima kasih. Jadi, ya, bentar, saya coba. Ini kok nggak mau. Nah, oke. Baik, jadi kita coba sore ini kita akan bergeowisata di kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong. Kegiatan ini tentu diinisiasi oleh Forum Geosaintis Muda Indonesia. Ya, karena ini virtual, mudah-mudahan ini menginspirasi nantinya adik-adik semuanya, kawan-kawan, semuanya untuk kembali ke Karangsambung setelah pandemi ini cukup mereda ya. Tentu Karangsambung banyak kenangan bagi kawan-kawan semuanya. Nah, poin yang akan saya sampaikan ada 3 aspek. Yang pertama, apa sebenarnya geowisata? Kemudian bagaimana geologi kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong, dan saya kira sekilas nanti bagaimana geosite-nya yang kemudian kita coba jalan-jalan dengan menggunakan Google saja. Baik, jadi kalau kita berbicara tentang alam, ini mungkin bagi orang-orang non-geologi ya, karena kan campuran di sini. Apa sebenarnya geologi? Tadi disebutkan di awal bahwa Karangsambung itu salah satu tempat kawah candera di mukanya, ya, kawah candera di muka untuk pembelajaran di sektor-sektor kebumian. Nah, sekarang apa sebenarnya geologi itu? Geologi itu kalau kita bicara geologi ya kalau kita jalan-jalan lihat batu semacam ini memang cantik, ini bagus gitu ya. Tetapi yang unik ini batu ini kok bentuknya seperti tatanan paving block ya. Kenapa tidak berbeda dengan batu-batu di tempat lain? Nah, itulah kira-kira geologi. Jadi batunya ini batu apa, bagaimana terbentuknya, keunikannya bagaimana, ya, apa yang dilihat, kemudian dari situ bagaimana prosesnya, tentu di ujungnya adalah manfaat. Manfaat itu yang kita bicarakan sekarang adalah konteksnya adalah terkait dengan wisata. Jadi kalau kita bicara geologi kira-kira semacam itulah simpelnya ya. Nah kemudian di dalam geologi pasti kita mengenal istilah yang sangat sederhana. The present is the key to the past. Apa yang kita lihat hari ini adalah kunci memahami masa lalu. Jadi kalau kita lihat kok ada batuan kayak gini, ada batuan beku, berarti dulu itu ada aktivitas gunung. Batuan beku itu bisa berbentuk lava, bisa berbentuk batuan-batuan intrusi. Nah, itu ada kaitannya bagaimana sejarah di situ, ya. Jadi itu. Nah, yang lain lagi misalnya pasti pernah lihat kan singkapan ini kalau orang-orang geologi, kalau orang geologi belum ke sini saya kira belum sah lah disebut sebagai geologis ya. Karena tempat ini adalah tempat yang fenomenal bagi orang-orang geologi. Ya, oke, ini memang ada batuan-batuan yang warnanya berbeda-beda, ada yang merah, ada yang hitam begitu. Tetapi kalau kita coba lihat lagi ternyata bahwa yang hitam itu adalah lava ya. Kemudian yang warna merah ini setelah dilihat di bawah mikroskop ketemu fosilnya. Nah, kalau kita sudah ketemu hal-hal semacam ini berarti kita sudah mendapatkan informasi tambahan. Oh, kalau gitu ini dulu adalah fosil laut ya. Kan nggak ada di darat yang membentuk fosil kayak gini. Ya, kalau di darat ya tidak akan kayak ginilah. Manusia keberadaannya, kemudian hewan-hewan yang ada tidak akan semacam ini. Ini adalah laut. Berarti ini adalah endapan-endapan laut dan ternyata dari penelitian ini kira-kira 4.000 meter dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah geologi. Menarik kan ya? Jadi begitu kira-kira gambaran geologi. Nah, kalau geowisata bagaimana? Kalau geowisata lebih simpel sebenarnya. Kalau geowisata adalah satu kegiatan ya jalan-jalan semacam gini, melihat sesuatu ya batuan, singkapan batuan semacam ini, tetapi bukan hanya sebagai suatu singkapan, bukan hanya sebagai suatu batuan semacam ini saja, tetapi bagaimana batuan ini menghasilkan tumbuhan yang ada di atasnya. Kemudian barangkali di situ ada budaya-budaya yang ada di sekitar situ. Jadi geowisata bukan hanya geologi sebenarnya, artinya bukan hanya komponen geologi,
tetapi juga komponen-komponen bio dan juga komponen-komponen yang terkait dengan culture yang ada. Nah, ini kira-kira geowisata yang lebih serius ini. Jadi geowisata itu bisa diartikan sebagai minat khusus, tetapi juga bisa bahwa geowisata itu sifatnya lebih umum. Ya, tinggal bagaimana kita menerapkannya. Kalau bagi orang-orang geologi pasti dia ingin mendapatkan pendalaman yang lebih. Nah, disitulah minat khusus kira-kira. Jadi pemahaman geowisata itu ada komponen A-nya, alamnya, abiotiknya, begitulah ya. Komponen B itu biotik berarti biologinya dan culture, budaya. Nah, kita akan mencoba hari ini ketiga hal itu. Saya akan bicara dari komponen A, kemudian nanti Pak Irfan juga komponen A, Pak Kamsi komponen B, dan Pak Sigit itu nanti adalah komponen C-nya. Jadi kira-kira semacam itu yang ingin kita bicarakan. Nah, kemudian daya tarik di dalam geowisata itu apa? Tadi saya sebut ada komponen A, komponen B, dan komponen C. Tujuannya apa kita bergeowisata? Jadi secara singkat kira-kira adalah memperkenalkan secara umum bagaimana fenomena-fenomena dan keunikan geologi dan bagaimana keterkaitan itu tadi. Jadi kalau kita lihat bentang alam, bagaimana proses bentang alamnya, kemudian bagaimana juga tentang budaya yang ada di situ, interaksinya seperti apa, kemudian barangkali juga ada tanaman ataupun mungkin hewan-hewan yang khas di situ. Jadi geowisata di dalam konteks geopark kira-kira adalah semacam itu. Jadi kalau orang menganggap bahwa mengembangkan geowisata itu berarti menggeologikan orang, bukan ya. Bukan seperti itu. Alam itu kan suatu sistem, suatu ekosistem lah ibaratnya, di mana di situ ada komponen-komponen abiotiknya, ada komponen-komponen biotiknya dan culture itu tadi. Sehingga ini menjadi sesuatu, kalau kita mempelajari ini tentu menjadi pemahamannya menjadi utuh terhadap bagaimana alam itu terjadi, kemudian bagaimana proses-proses itu menghasilkan tumbuhan dan juga hewan-hewan di situ dan budaya tentu yang ada di tempat itu. Jadi ini adalah komponen A-nya, ini komponen B-nya, ini adalah komponen C. Nanti kita akan berbicara ini semua. Yang ini juga akan diulas, kemudian ini diulas juga. Sebenarnya di kawasan kita, di Geopark Karangsambung Karangbolong, cukup banyak. Komponen A-nya ada 41 geosite-nya, komponen B-nya itu ada 2 yang utama, salah satu adalah mangrove, kemudian komponen C-nya ada 10-an, ya salah satunya akan kita bicarakan hari ini. Bahkan komponen C itu ada budaya-budaya yang berasal dari era megalitikum, kemudian era Hindu-Buddha, ya. Kalau ini kan era kolonial ini ya, Parang Jawa dan seterusnya ya. Jadi itu saya kira ya. Nah, ini misalnya ini gambaran tentang era megalit yang ada. Nah, ini kira-kira kalau kita bergeowisata biasanya selalu bawa peralatan-peralatan semacam ini ya. Jadi dengan semacam ini maka pemahaman tentang wisata menjadi lebih mudah. Tentu ada bahan-bahan interpretasi, makanya di dalam setiap geosite ada ada papan-papan informasi, ada papan interpretasi terhadap apa? Terhadap fungsi atau keberadaan dari situs yang ada di situ, ya. Dan kita sudah lakukan itu untuk Geopark Karangsambung Karangbolong. Nah, harapannya apa kalau kita bergeowisata? Ya tentu kalau tadinya kita memandang alam itu indah gitu aja titik ya, misalnya ternyata ada gini-gini. Nah, sekarang dengan bergeowisata harapannya adalah kita bisa melihat, memandang alam dengan pengertian. Artinya dengan pengertian apa? Bahwa ternyata alam kita terjadi karena ada proses-proses subduksi, kemudian ini ada proses pengangkatan, ada proses erosi, sehingga menghasilkan berbagai macam bentang alam yang ada. Ya. Jadi kalau kita memahami itu, pasti kita menjadi lebih menghargai terhadap alam kita. Ujungnya ke situ, ya, menghargai itu. Tetapi juga ada aspek-aspek ekonomis. Oke, itu kira-kira geowisata semacam itu, geologi dan geowisata semacam itu. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya geologi kawasan?
Apa tuh? Geopark kawasan kita. Nah, geopark kita akan kita proyeksikan adalah sebagai Science and Education Geopark. Ya, jadi geopark yang ke arah pendidikan dan juga ke arah ilmu pengetahuan. Kenapa demikian? Karena ternyata bahwa tempat kita di Karangsambung Karangbolong itu sudah dari zaman yang sangat lama, dari zaman Belanda, digunakan sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat penelitian, dan sebagai banyak publikasi. Dan yang tidak kalah menariknya bahwa di tempat ini ada bukti-bukti nyata tentang apa? Tentang pertemuan lempeng Samudra Hindia Australia dengan lempeng Eurasia yang saya kira kita sudah pahami. Sehingga tema kita, tema geopark kita adalah the best evidence of theory. Kira-kira semacam itu. Nah, ini bagaimana kondisi geologinya? Kalau kita bicara geologi, ini kawasan geopark kita ya. Kawasan geopark kita itu kira-kira 540-an kilo. Ya, kilometer persegi, kemudian ada 12 kecamatan yang masuk, jadi kira-kira hampir 40% kawasan Kebumen itu masuk di dalam geopark Karangsambung Karangbolong. Kalau kita perhatikan maka tempat ini di bagian utara ini yang menarik ini ya, ada aneka ragam warna berbeda-beda, menandakan apa? Menandakan bahwa di sini ada batuan beraneka ragam. Kemudian semakin ke selatan, ini semakin semut, tidak terlalu beragam. Ya ini lebih teratur, ya lebih teratur. Jadi ini kawasan utara, kawasan Karangsambung, kemudian ini adalah kawasan Karangbolong. Nama geopark kita adalah Karangsambung Karangbolong. Ya, Karangsambung ibaratnya adalah tempat pertemuan itu tadi, ya batuan-batuan yang ada menyambungkan antara komponen Samudra Hindia Australia, ya fosil subduksi di sana dengan Eurasianya. Kemudian di bagian selatan kita bisa mendapatkan kawasan-kawasan kars yang tentunya akan menjadi lebih mudah. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana kawasan di bagian utara yang kita kenal sebagai Karangsambung area. Ya, ini punya nilai internasional yang dari sisi kajian geologisnya, dari sisi geoheritage-nya. Kenapa bisa kita sebut bahwa ini international value? Karena di tempat ini cukup banyak penelitian-penelitian di publikasi internasional yang menandakan bahwa banyak pelaku-pelaku penelitian, pelaku-pelaku geoheritage yang datang ke sini melakukan kegiatan penelitian dan juga edukasi. Nah, tema di utara itu adalah sebagai lantai samudera purba, seperti tadi yang disampaikan di dalam film yang di awal itu ya. Beberapa publikasi itu banyaklah di sana, ya. Kemudian di kawasan itu yang dulunya tadi disebutkan Mas Baskoro nginep di mes begitu ya. Mesnya masih ada, sekarang masih ada. Kita pertahankan mesnya, tetapi akan kita kembangkan menjadi kawasan yang dikenal sebagai kawasan biodiversitas Indonesia. Di bawah apa? Di bawah BRIN sekarang, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dari sana nanti akan dibangun ini di sini itu. Ini sedang berproses ya. Ini adalah nanti untuk asramanya, tempat katakanlah ruang pertemuan, tempat konferensi ini bisa di sini. Kemudian juga ada museum yang bertema tentang bagaimana keragaman geologi, biologi dan budaya, ya kira-kira bertema geopark itu juga ada. Kemudian juga ada kawasan tempat untuk menyimpan repository, menyimpan batuan-batuan hasil penelitian dari seluruh Indonesia. Kenapa ada gini? Ya ada undang-undang yang mengamanatkan bahwa kewajiban wajib simpan dan wajib serah dari suatu kegiatan riset. Oleh karena itu kita akan menyiapkan ini. Jadi kira-kira 2 tahun ke depan kalau adik-adik mau datang ke Karangsambung akan berbeda wajahnya sekali. Oke, kita coba jalan-jalan nih, mulai jalan-jalan di suatu tempat. Saya kira ada yang dikenal sebagai kawasan, kalau posisi Karangsambung di sini ya, kita berjalan ke utara, kira-kira 10 menitan, ada desa yang namanya Totogan, ini adalah view-nya. View yang menarik dari sini apa? Nah, kalau kita coba lihat bahwa di view ini memang ada jalan, di sini ada sungai,
ya. Kalau saya bikin sketsa itu begini, ya. Ternyata bahwa bagian-bagian di sebelah selatan, di sebelah kanan dengan di sebelah kiri ini kenampakannya berbeda. Loh, kok bisa beda, Pak? Ya, ini bentang alam, tentu ada proses, ya. Di situ ada proses-proses geologi, di situ ada batuan, ya. Nah, proses-proses itulah yang menghasilkan kenampakan bentang alam yang berbeda itu tadi. Jadi di tempat ini kita bisa lihat adanya zona pertemuan, ya. Tempat ini adalah zona pertemuan antara pertemuan lempeng yang ada, jejak pertemuan lempengnya kita bisa dapatkan di sini. Ya, jadi gunung-gunung yang ada di tempat-tempat ini anehnya di Karangsambung itu gunung-gunung ini batunya beda-beda semua ini di sebelah sini. Tetapi gunung-gunung di sebelah sini, gunung-gunung sebelah sini ke arah selatan ini hampir seragam. Tapi yang di sini beda-beda semua batuannya. Ini beda-beda. Masing-masing gunung ini batunya beda-beda. Kita bisa lihat ini ada batuan-batuan yang berbeda-beda. Ada yang disebut sebagai kelompok batuan-batuan oviolit, ya, ada rijangnya, juga ada basaltnya, ada serpentinitnya, ada dan macam-macam di sini. Ya, kemudian di bagian ini lebih teratur. Kemudian ini adalah batuan-batuan yang apa namanya yang biasa lah ya, biasa di tempat lain saya kira ada. Jadi menariknya Karangsambung sebenarnya adalah di tempat ini. Di tempat ini kita bisa ketemu aneka ragam batuan dengan umur yang berbeda-beda, ya, tetapi berada pada zona di tempat-tempat yang berdekatan. Itu yang di istilah geologi kita kenal sebagai melangs, ya. Nah, ini juga bisa kita lihat dari Bengkulu. Ini masih di Karangsambung, ya. Ini bisa kita lihat morfologi kalau pagi ini indah sekali. Ini ada Gunung Sumbing, Sindoro Sumbing. Kemudian ini yang bagian utara, ini yang kompleks melangsnya. Yang ini adalah batuan-batuan sedimentasi normal yang ada. Kemudian morfologi yang lain, ya, dari kita kenal sebagai Gunung Sambeng, ya. Gunung Wagir Sambeng, di sana kita bisa ketemu satu batuan ya ini, ya, adalah rijang, perselang-selingan antara rijang dengan lembung merah gampingan yang ada di sana, ya. Dan ternyata di sana kita bisa lihat adanya suatu lembah, ya, lembah antiklin ini, lembah antiklin yang membentuk morfologi amphitheater di sana. Jadi kita bisa berbicara tentang bagaimana pembalikan topografi, kita bisa juga berbicara tentang bagaimana sebenarnya kontrol litologi, kontrol struktur, dan proses-proses geologi sehingga bisa membentuk bentang alam semacam ini. Puncak-puncak gunungnya menjadi lembah, sementara lembah dari suatu lembah sinklit sekarang justru di puncak gunung semacam ini, ya. Ini dari sisi morfologi, ya. Nah, ini kita lihat beberapa data-data pemetaan ini dari zaman dulu sekali. Ini misalnya ada Fairbairn, ya, 1896. Nah, ini peta yang dihasilkan oleh Fairbairn tahun 1896, ya. Kita lihat ini ada satu titik yang dia sebut sebagai apa namanya kelompok serpentinite dengan oviolitnya yang dia sebut semacam itu. Kemudian juga ada pemetaan Belanda ini tahun 1896. Ini ada pemetaan Belanda juga, ya, oleh Harloff tahun 1933. Di sini sudah lebih ramai ini. Warnanya sudah lebih ramai, ya. Menandakan bahwa semakin detail apa yang dia lakukan di dalam pemetaannya, ya. Kemudian ini peta yang sekarang, ya, Pak Sukendar Asikin dengan kawan-kawannya, ya, masih kita pakai karena memang ini salah satu apa namanya profesor, ya, salah satu pendiri di kampus Karangsambung, dan beliau juga memberikan sesuatu yang berbeda di dalam membuat peta, yaitu menggunakan konsep tektonik lempeng yang tadinya tidak dipakai di tempat ini. Ternyata dengan itu lebih mudah, ya. Jadi ini peta yang sekarang, ya, ada kondon dan sebagainya. Ya, jadi ini kondisinya semacam itu, ya. Nanti kalau ada yang tanya ya kita dalamin aja, ya. Tapi ini gambaran bahwa Karangsambung memang semacam itu. Nah, ini yang terbaru, ada penelitian disertasi tentang bagaimana kondisi geologinya, pemetaannya. Ada dua yang tambahan, yaitu formasi bulu kuning dan formasi larangan, ya, oleh Pak Pras di tempat itu, ya. Oke. Jadi ini gambaran geologinya. Nah, kemudian ini membuat
sesuatu yang agak berbeda dengan Pak Sukendar. Istilahnya saya kira mendetailkan lah ya, apa yang sudah ada lebih detail lagi. Oke. Nah, bukti bahwa di Karangsambung memang ada aneka ragam batuan, di situ juga dihasilkan dari proses subduksi. Kita bisa lihat dari apa? Dari singkapan batuan-batuan yang ada. Kita ketemu batuan-batuan di sini, ya. Ini adalah batuan-batuan lantai samudranya, ini semacam ini. Ada batuan-batuan juga yang terbentuk di dalam di sana, ya, sangat dalam. Ini metamorfnya namanya eklogit. Ada batuan-batuan yang terbentuk di tempat-tempat ini, yang hitam-hitam di sini, ini batuan-batuan beku ini adalah ini, ya, ada gabroknya, ada basalt begitu ya. Kemudian juga semuanya ini bentuknya adalah bongkah-bongkah. Dan bongkah itu berada di dalam satu massa dasar atau yang disebut sebagai matriks adalah sebagai lempung. Orang sering memberikan gambaran secara sederhana kira-kira keunikan Karangsambung adalah melangs ini. Melangs itu apa? Sederhananya ya bahwa semacam bubur ayam. Ya ini adalah apa namanya kotoge dan sebagainya. Kemudian buburnya adalah matriksnya itu tadi. Nah ini bongkah-bongkah yang umurnya berbeda-beda, kemudian juga lokus pembentukannya berbeda-beda, tetapi berada pada daerah yang tidak terlalu jauh. Ini menariknya. Jadi konsep melangs itu bisa kita buktikan faktanya, bisa kita lihat faktanya di Karangsambung. Tidak terbantahkan lah ya, bahwa melangs itu harus ada batuan-batuan oviolit, harus ada batuan-batuan high pressure metamorphism gitu ya. Kemudian juga di situ ada batuan-batuan sedimen laut dalamnya, kita bisa dapatkan itu. Ya. Oke. Kemudian ini saya kira gambaran evolusinya bagaimana Karangsambung ya dari suatu pertemuan apa namanya subduksi, kemudian ada proses-proses pollution ya pada middle Eocene begitu, early sampai middle Eocene. Kemudian setelah itu ada proses subduksi kembali, ya. Kemudian di Eocene itu membentuk zona-zona akrasi yang ada di sana. Oke, ini saya kira ini kondisi sekarang kan. Nah, bagaimana? Oke. Nah, ini satu slide yang saya kira memberikan gambaran selintas sederhana sekali bagaimana Karangsambung dulunya adalah sebagai suatu zona subduksi, ya. Kemudian sekarang posisinya di sini. Loh kok bisa pindah, Pak? Ya, itulah dinamika bumi kita. Ya, bagaimana bisa terpindahkan itu ada satu mekanisme. Nanti kalau ada yang ya kita jawab lah ya. Nah ini yang sekarang. Oke, itu bagian utara. Tadi bagian utara adalah termasuk di dalam kawasan yang kita kenal sebagai kawasan cagar alam geologi Karangsambung. Nah sekarang di bagian selatan. Di bagian selatan kalau tadi karangnya nyambung, batu-batunya nyambung, sekarang di bagian selatan itu karangnya pada bolong-bolong. Karang bolong, karangnya bolong-bolong, batunya bolong-bolong. Nah, ini adalah membentuk kawasan yang kita kenal sebagai kawasan karst. Jadi kalau kita lihat ini, ya, ini ada bentuk-bentuk yang menarik, ya, bentuk-bentuk semacam ini adalah bentuk-bentuk karst, topografi karst. Tentu ini adalah batu gamping, tetapi yang ini bukan ya. Jadi itu, nah ini bentuknya adalah kokpit karst. Ini kokpit karstnya kita bisa lihat bahwa ada bentuk-bentuk prismatik, kemudian kita lihat juga ada pola-pola kelurusan begitu ya. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa pada saat proses-proses pembentukannya ya dikontrol apa namanya retakan, patahan ya, kemudian ada air dari tentu air hujan dan lain sebagainya sehingga menghasilkan gua-gua di bawahnya. Ada sekitar 100-an lebih gua di sana. Nanti salah satunya akan disampaikan yaitu gua Petruk ya. Salah satu. Banyak sebenarnya yang lain. Geosite gua juga cukup banyak ya. Jadi ini yang kita kenal sebagai kokpit karst. Ya. Tentu di sini menarik bagaimana proses karstifikasi terbentuk, ya. Kemudian apa fenomena endokarstiknya, eksokarstiknya seperti apa. Ya. Nah itu juga menarik. Nah kita bisa lihat di kawasan karst ini, saya foto dari bagian timur ini, dari bagian timur. Jadi kalau kita lihat ini bagian atasnya adalah karst, tetapi yang bawah ya ini ada torehan orang nambang di sana. Ini adalah tambang-tambang andesit. Jadi di bawahnya ini
adalah batuan-batuan yang kita kenal sebagai batuan-batuan vulkaniknya. Ya, ada batuan intrusinya, ada breksinya, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya bikin modelnya ini, atasnya ini adalah dumping yang membentuk karst, bawahnya adalah batuan-batuan OAF, Old Andesite Formation, dari formasi gabon yang ada di sana. Oke. Kemudian kalau kita coba lihat lagi, ini dari sisi yang lain, kalau tadi dari sebelah timur, ini dari sebelah barat, ya dari dekat pantai Ayah, maka kan kita bisa lihat bahwa yang bagian-bagian utara ini ada gampingnya yang membentuk karst. Ini adalah formasi yang kita kenal sebagai formasi Kali Pucang. Sementara ini ada intrusi, tubuh intrusi dari Gunung Poleng yang andesitik ini ya. Jadi kalau kita lihat begini, maka kita bisa katakan bahwa formasi Kali Pucang, Batu Gamping ini berada di atas dari kompleks bekas gunung api purbanya di sini ya. Jadi ini tentu lebih muda, ya ini lebih tua. Nah, bekas-bekas ini tadi intrusinya kemudian lavanya nanti bisa kita lihat di bagian-bagian selatan. Nah ini view yang lain yang ke arah laut kita juga bisa lihat bahwa atasnya ini ke selatan ya, ini atasnya ini adalah gampingnya, sementara yang bawah ini adalah breksinya. Breksi itu apa? Breksi itu ya tentu itu adalah produk-produk laharik bisa, piroklastika juga bisa, yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik yang ada di tempat itu. Jadi ideologinya, ya, ini gambaran yang tadi. Ya. Kemudian, nah, kalau kita pelajari ternyata bahwa batuan-batuan di kawasan Karang Sambung yang berusia sangat tua itu ya adalah lantai samudranya begitu, ya, kemudian ikannya dapatkan sekitar 111-an. Ya, kemudian di atasnya itu setelah pengendapan ini pada zona subduksi, kemudian ada proses-proses pengangkatan zona subduksi sedikit bergerak selatan, menghasilkan apa? Menghasilkan endapan-endapan olisosrum, endapan-endapan longsoran gaya berat, ya. Kemudian setelah itu ada aktivitas vulkanik di bagian utara menghasilkan formasi yang disebut Watu Randa, sementara yang di selatan menghasilkan formasi yang disebut sebagai formasi Gabon. Jadi ini adalah produk-produk vulkanik Miocene ya, Miocene awal. Kemudian setelah itu ada proses-proses pengangkatan, ya, kemudian lautnya menjadi dangkal, menghasilkan batu gamping dari formasi Kali Pucang, ya, yang itu akhirnya membentuk gua-gua, membentuk karst di atasnya. Kemudian setelah itu ada aktivitas vulkanik lagi, ya, menghasilkan formasi yang disebut sebagai endapan-endapan formasi halang, yang tentunya ini adalah bagian-bagian daripada endapan laut, endapan vulkanik laut ya. Kemudian terakhir adalah endapan masa kini yang fenomenanya seperti sekarang. Jadi ini sejarah geologinya. Kalau kita coba bagian bawah ini kawasan Ciletuh, ya, ini. Kalau bagian atasnya ini identik dengan kawasan Gunung Sewu. Nah, kebumen kebetulan alhamdulillah kita menggabungkan dua sisi itu, ya, bahkan menjadi sesuatu yang untuk pembelajaran dari utara ke selatan dan fenomenanya sangat menarik. Oke, ini kita mulai ke arah geosite, ya. Ini situs-situsnya yang kita usulkan untuk ke UNESCO Global Geopark-nya. Ya, temanya adalah ini, the best evidence. Jadi bukti terbaik dari tektonik lempeng yang ada. Areanya sekian, kira-kira 40% kawasan. Ya, ada 118 ini. Ya. Ada bagian utara dan bagian selatan itu tadi. Nah, ini beberapa geosite yang ada di bagian utara. Ya, itu juga ada culture-culture yang ada di sana. Juga aktivitas di sana cukup banyak durian ya, pohon durian di sekitar di ujung dari geopark itu. Ya, ini tentu adalah olisostrumnya, endapan formasi dan spetoganya. Ini kemudian ada bekas-bekas peninggalan budaya yang disebut sebagai kawasan sawah Majapahitnya. Ya. Kemudian di bagian utara juga ada geosite dari lava bantal. Ya, tadi kita sudah perlihatkan. Nah, tentu ini adalah terkait dengan masalah-masalah kebumian yang menarik juga. Ada Pok Darwis yang sudah berkembang wisata ini, ada Selo Asri, ya, kelompok-kelompok kegiatan budaya yang di sana juga ada, ya, sehingga geosite harus bisa memberi komitmen terhadap masyarakat di sekitarnya. Kemudian serpentinite, ya, kalau adik-adik mahasiswa
melakukan kegiatan eksploitasi ke sini karena di jalan ya. Jadi ini ya, batuan-batuan yang dihasilkan bahan dari batuan-batuan eksploitasi. Kita juga ketemu di bagian utara ada batuan-batuan serial gabbro dan ophiolitnya ya, ophiolit series begitu ya. Kemudian ada marmer ya. Kemudian ada view-view yang tadi kita bisa lihat kan. Kemudian kalau ke selatan lagi di sekitar Karangsambung kita bisa lihat ada columnar join-nya di sana. Ya, kemudian juga ada fillet, ya, batuan-batuan fillet yang ada. Kita kalau jalan di sepanjang variasi batuan yang beragam sekali. Ya. Jadi kita jalan dari sekitar kampus Karangsambung antara 200 meter kita akan mendapatkan banyak sekali pembelajaran tentang bagaimana bumi itu terjadi. Kita bisa lihat ini ada fosil, ya, nomolitesnya, ada konglomeratnya. Ini adalah lempung dari formasi Karangsambungnya. Ini salah satu objek juga yang dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas-aktivitas wisata dan saya kira ini adalah sesuatu yang sangat positif. Kemudian ada geosite Wager Sambeng. Wager Sambeng itu kita bisa lihat view tadi, ya, amphitheater-nya. Kemudian di sana juga kita bisa dapatkan budaya-budaya di sekitarnya, ada cepetan dan lain sebagainya, dan juga ada situs-situs budaya yang terkait dengan kondisi alam yang ada di sana. Kemudian juga ada batu gamping di Karangsambung, tetapi batu gampingnya berbeda dengan batu gamping yang di Kars tadi. Ya, jadi batu gamping di sini adalah batu gamping yang dihasilkan dari proses longsoran. Istilahnya kalau di geologi adalah ini olistolitnya, ya, prosesnya itu adalah olisostrumnya. Kemudian di sekitar situ ada batu randanya, ya ini bukit-bukit batu randa, ini bukit-bukit intrusi dari dinding Turkinya sekitar. Ini sebenarnya adalah diabas yang ada di tempat itu. Kemudian ini ada geosite Krakal ya dengan di sekitarnya, dengan sekitarnya juga ada. Ya, Krakal itu mata air panas, tetapi bukan daerah vulkanik ya. Jejak vulkaniknya saja yang ada sisa-sisa itu ya. Kemudian juga ada Sindaro dengan air terjunnya. Kemudian ada mata yang cukup banyak dari kawasan utara ya. Ini Raksana sebagai air mata di negeri. Kemudian ada aktivitas-aktivitas budaya di gunung puncak di sekitar Topak sana. Kemudian juga ada Brujuk, kemudian ada bukit yang tertinggi ini, ya, yang tadinya kita duga ini adalah intrusi, ternyata ada lavanya, kemudian resipeksnya di sana. Oke, kemudian Sempor itu sebagai suatu bendungan pertama di Indonesia, dibangun diresmikan pada saat uniknya Sempor ya. Jadi menarik, dan Sempor ini adalah sebagai satu legenda sejarah di mana ilmu geologi akhirnya banyak diterapkan di dalam konsep geoteknik pembangunan semacam ini ya, karena dulu kan sempat jebol juga itu ya. Jadi konsep-konsep geoteknik ternyata memang menjadi perlu untuk diterapkan di tempat ini dan di tempat-tempat lain tentu ya, sebagai satu pembelajaran. Kemudian juga ada geosite Banyumuda ya, kita bisa lihat tentang alam karsnya ya, kemudian ada objek-objek wisata, kemudian ada mata air ini yang dari zaman Belanda itu masih ada ya, dan ini menarik juga sampai sekarang ada ya. Kemudian ada geosite gua Jati Jajar ya, ini salah satu gua yang saya kira mass tourism dan sudah cukup legenda kalau di masyarakat, karena memang apa, karena tempat ini adalah sebagai objek wisata yang saya kira awal di kawasan ini ya, di kawasan Kebumen ini ya, dengan legenda yang terkenal di sana adalah lutung kesarungnya. Ini ada gambar lutung kesarung yang ada. Kemudian geosite Gua Barat nanti
Irfan yang mendetailkan, tetapi menarik di sini karena apa? Karena di tempat ini nanti bukan Gua Barat ya. Ada gua yang memang Gua Barat ini cukup panjang sampai 3.000-an lebih. Jadi kalau kita mau menelusuri sampai tuntas ya harus bermalam di tempat gua. Dan ada air terjun yang tertinggi di Indonesia katanya ini. Nah, Gua Petruk ini nanti yang mau dijelaskan. Ini speleologinya menarik karena apa? Untuk edukasi bagus ini. Nah, jadi kalau ingin mempelajari mendalami tentang bagaimana proses itu dengan fenomena speleotemnya seperti apa ya di Gua Petruk saya kira cukup. Kemudian Menganti di bagian selatan, nah ini adalah bekas-bekas aliran lavanya yang kemudian dimanfaatkan sebagai objek wisata dari kawan-kawan di bagian orang yang datang sini dan juga oleh edukasi terkait dengan masalah-masalah geowisata itu. Enggak ada kalah dengan Menganti ya, Pantai Surumane. Silahkan Anda bisa datang ke sini ya. Cukup sepi, tidak terlalu ramai, tapi view-nya luar biasa dan kita bisa belajar tentang bagaimana hubungan tidak selarasan antara breksi dengan batu gampingnya di tempat ini. Kita biasa ini ada Lampon, kita bisa lihat adanya pembentukan gua itu ada yang kars, tapi ada gua yang non kars. Ini vulkanik ini ya. Kalau ini naturalisnya ya, tetapi kalau ini tidak lepas tentu ini menjadi di bagian Karangbolong inilah yang menghasilkan lawet dan ikon di Kabupaten Kebumen, dan itu juga menjadi bagian dari geoproduk yang ada di Kabupaten Kebumen. Kemudian kalau kita naik di Bukit Hut di atas Karangbolong, maka akan kita bisa lihat ini satu dataran yang sangat luas. Ini sampai Jogja sana ya, sampai Parangtritis semacam ini. Ini adalah bagian daripada, kalau di geologinya ini adalah bloknya ya, blok turunnya, grabennya. Horstnya adalah tinggian Karangbolongnya ya. Tinggian Karangbolongnya adalah horstnya, ini adalah grabennya ya. Kalau kalian pelajari tentang bagaimana tektonik Jawa, kemudian model-model yang ada itu kan ada horst and block ya. Jadi ini kita bisa lihat di tempat ini. Nah, kemudian ini juga ada Pantai Karangbolong ya. Jadi simulasi ini sebenarnya yang ini, tapi pantainya ini guanya memang asli ini ya. Nah, gua-gua semacam inilah sebenarnya yang sering dihuni oleh hewan yang kita kenal sebagai burung lawet. Kalau orang Kebumen nyebutnya itu lawet ya. Kalau di terminologi kamus itu walet ya. Tetapi ini orang Kebumen khasnya adalah lawet. Jadi tubuhnya pun tubuh lawet, ikonnya adalah ikon lawet ya. Budaya yang di sana juga cukup menarik. Ada puncak yang disebut sebagai Puncak Soekarno oleh masyarakat sana, dan ini ya biasalah untuk kedekatan dengan masyarakat sana. Ini sangat natural, ya, tapi memang penelusurannya cukup berat, ya. Dan ini geoset kita, kemudian ada tukang air, ada tangan ujung, kemudian ada sendang pelus dan lain sebagainya. Dan itu adalah bentuk-bentuk daripada manifestasi mata air dari kawasan-kawasan kars yang ada di tempat kita. Oke. Kemudian ini culture site-nya yang nanti disampaikan oleh Pak Sigit sekitar Gombong, ya, pertemuan antara budaya-budaya kolonial, budaya Cina dan budaya Jawa sendiri yang bertempat di sana, ya, macam-macam lah. Oke, kemudian, nah, geopark itu kan kita tahu ada 3 utama, keragaman geologi, ya, kemudian keragaman biologi dan budaya dan biologi, dan pengembangan ekonomi masyarakat kan. Nah, pengembangan ekonomi masyarakat adalah menggunakan wisata berkelanjutan. Wisata berkelanjutan kalau istilah di dalam kita adalah geowisata itu sebenarnya. Karena geowisata komponennya adalah A, B, C itu tadi. Jadi saya bisa katakan bahwa geopark tanpa geowisata ya seperti sesuatu barang yang tidak ada rohnya. Jadi roh di dalam geopark itu ya geowisatanya. Ya. Jadi karena ini akan menghadirkan edukasi, di situ juga akan menghadirkan kesadaran konservasi, di situ juga ada pemberdayaan ekonomi dan tentu ada geoproduk dan lain sebagainya. Jadi, geowisata adalah sebagai suatu roh di dalam kegiatan geopark. Ini beberapa aktivitas geowisata yang sering dilakukan di kawasan-kawasan utara dan juga sampai di kawasan selatan. Mungkin ada foto ya, kalau ada bagian-bagian dari sini ini seragamnya kan masih ya. Jadi school ke geopark, kegiatan-kegiatan semacam ini. Kemudian ini beberapa produk lawet, ya. Kemudian ada madu dan lain sebagainya. Ini khas
Kebumen yang ada di kita. Pengunduhan lawet itu adalah sebagai suatu budaya yang menarik, dan ini sudah sejauh jadi lawet itu terkait dengan budaya situs, terkait dengan juga nilai-nilai sejarah kita berbasis kepada budaya. Artinya bukan hanya tetapi bagaimana lawet ini menginspirasi sebagai local arts and wisdom for enhancing tourism di kawasan kita. Oke, itu kira-kira ya yang ingin saya sampaikan. Kebumen, nah ini yang menarik juga. Jadi kalau adik-adik mau belajar kebumian, ya itu pastinya datang ke Kebumen. Kenapa demikian? Karena ternyata di Kebumen kita bisa belajar tentang bagaimana proses subduksi, bagaimana fosil subduksi, kemudian bagaimana arsnya dan bagaimana interaksi alam terhadap budaya dan lain sebagainya. Dan itu ternyata sudah sesuai dengan nama Kebumen sebagai suatu nama yang ditarik dari sesuatu leluhur, yaitu Ki Bumi Dirjo yang kemudian menjadi Ki Bumian, Kebumian, belajar kebumian adalah Kebumen. Kira-kira. Terima kasih. Ini yang ingin saya sampaikan. Kalau masih ada waktu, saya bisa buka Google-nya. Mas Bagas? Bisa Bapak, ada waktu sekitar kurang lebih 5 menit Bapak. Oh, 5 menit ya. Oke. Ini harus saya keluar dulu ya, stop dulu ya. Nggak bisa sekalian itu kan. Oke. Saya harus buka dulu, bentar. Kalau ada pertanyaan bisa mulai gitu ya. Oke, mudah-mudahan. Nah, oke. Share ya. Oke, ya. Kita coba tur ya di bagian utara ini, di bagian Karangsambung ya. Jadi ini gambaran Karangsambung ini